Haleluya. Haleluya. Sekali lagi yang masih semangat teriakan haleluya. Kita sama-sama mau melompat sama menari buat Tuhan ya. Mau taat, mau setia padamu, Yesusku. Mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupanku, ku pegang kebenaran-Mu, oh Yesusku. Bagiku Kau yang terutama. Sama-sama lompat ya. Kau yang terutama, yang utama bagiku lagi. Kau yang terutama dalam hari-hariku. Menyenangkan hatimu, yang utama bagiku, oh Yesusku. Bagiku Kau yang terutama. Mau taat, mau setia kepadamu, Yesusku. Mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupanku, ku pegang kebenaran-Mu, oh Yesusku. Bagiku Kau yang terutama. Kau yang terutama, yang utama bagiku. Kau yang terutama dalam hari-hariku. Menyenangkan hatimu, yang utama bagiku, oh Yesusku. Bagiku Kau yang terutama. Sekali lagi lompat. Kau yang terutama, yang utama bagiku. Kau yang terutama dalam hari-hariku. Menyenangkan hatimu, yang utama bagiku, oh Yesusku. Bagiku Kau yang terutama. Bagiku Kau yang terutama. Sekali lagi sambil lompat ya. Bagiku Kau yang terutama. Oke adik-adik, semuanya udah pada capek belum? Pasti belum ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yang semangat mau dengerin firman Tuhan boleh lambai-lambaikan tangannya. Oke, karena semuanya semangat buat dengerin firman Tuhan, kakak ajak semuanya buat duduk kembali. Kita mau sama-sama berdoa dan menyembah Tuhan ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama belajar lagu baru ya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus yang menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu
Shalom Super Kids. Ketemu lagi sama Kak Yohan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk sama-sama kita sikap doa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang pimpin Tuhan, agar firman-Mu boleh tertanam di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, hari ini kita mau sama-sama belajar. Adik-adik catat ya. Cara melipat gandakan buah dalam hidup. Kakak ulangi ya. Cara melipat gandakan buah dalam hidup. Nah, tujuan kita sebagai orang Kristen adalah untuk berbuah. Tapi Tuhan mau kita gak stop sampai di situ aja teman-teman, adik-adik. Tuhan maunya buah kita itu jadi banyak, jadi dampak buat orang lain. Nah, gimana sih caranya biar kita bisa berbuah yang banyak? Biar kita bisa berbuah dan menyenangkan Tuhan? Caranya adalah dengan mendengarkan firman Tuhan, menyambut firman Tuhan, antusias terhadap firman Tuhan, dan menyimpan firman Tuhan di dalam hati. Nah, sekarang kita mau baca sama-sama di Markus 4 ayat 20 ya. Yuk baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Amin. Nah, sekarang kakak mau jelasin ya detailnya. Di kalimat pertama bunyinya tuh begini. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik. Adik-adik tahu gak sih apa yang ditaburkan, apa itu tanah yang dimaksud sama Tuhan di sini? Nah, sebelum ke situ kakak mau kasih tahu nih. Di sini Tuhan Yesus itu lagi cerita tentang perumpamaan benih yang ditanam di berbagai jenis tanah. Ada yang di pinggir jalan, ada yang di tanah berbatu, ada yang di semak-semak, dan yang terakhir ada di tanah yang baik. Nah, yang ditaburkan itu adalah tidak lain tidak bukan adalah iman kita. Nah, tanah itu sendiri merupakan hati kita. Jadi di sini dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik. Maksudnya Tuhan Yesus adalah dan akhirnya iman yang ditanam di hati orang yang baik selanjutnya ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu. Nah, kayak yang kakak bilang di awal tadi ya adik-adik, cara supaya kita berbuah yang banyak dan cara kita menjadi tanah yang baik itu dengan mendengar dan menyambut firman itu. Dengan mendengar dan menyambut firman Tuhan. Termasuk adik-adik sekarang lagi nonton ibadah Super Kids dan dengerin firman Tuhan yang kakak sampaikan ini. Juga termasuk kita sedang ingin menjadi tanah yang baik. Nah, selanjutnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Nah, perumpamaan ini Tuhan Yesus sedang mewakili banyak banget orang di 3 golongan, yaitu yang berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Dan kalau adik-adik ingat, ada kisah tentang hamba yang dititipi oleh tuannya 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Nah, di sini kakak minta adik-adik bayangin ya, adik-adik misalnya punya biji jagung. Segini nih biji jagungnya. Nah, adik-adik simpan biji jagung itu di dalam plastik. Terus adik-adik simpan di dalam di dalam lemari baju atau disimpan di mana. Terus adik-adik lupa punya biji jagung itu.
Apakah biji jagung itu akan menjadi jagung yang sangat banyak? Atau biji jagung itu bisa jadi buah apa gitu? Enggak ya adik-adik, karena biji jagungnya itu dibiarin. Biji jagungnya nggak dirawat, nggak ditanam. Nah, lain lagi kalau biji jagung yang adik-adik dapat itu ditanam di tanah. Nah, tapi catatannya adalah tanahnya yang baik. Kalau kita tanam di tanah di pinggir jalan, mungkin udah dipatokin tuh sama burung-burung yang ada di situ. Atau kalau ditanam di tanah yang berbatu, mungkin akan tumbuh tapi cuma sebentar, terus layu lagi. Tapi kalau ditanam di tanah yang baik, kalau ditanam di hati yang baik, kalau ditanam di hati yang diisi firman Tuhan, kalau ditanam di hati yang suka sama pujian, suka menyembah, kayak yang tadi udah kita lakuin, hasilnya akan baik gak adik-adik? Iman kita, jagung yang kita tanam pasti akan berbuah baik dan banyak. Nah, jadi balik lagi ke hamba yang dikasih talenta tadi. Ada 3 hamba yang dikasih talenta sama tuannya. Yang pertama, hambanya dikasih 5 talenta. Yang kedua dikasih 2 talenta. Dan yang terakhir dikasih 1 talenta. Nah, hamba yang dikasih 5 talenta itu, dia tekun, dia antusias. Dia mau untuk mengembangkan talenta yang udah Tuannya kasih. Karena itu, talentanya berkembang. Jadi, hamba yang awalnya memiliki 5 talenta, sekarang punya 10 talenta. Tuh. Jadi 2 kali lipat. Nah, sama juga kayak hamba yang dikasih 2 talenta. Dia mau tekun, dia mau sabar, dia mau mengembangkan talenta yang udah Tuannya kasih. Karena itu, talentanya berkembang dari 2 jadi 4. Tapi hamba yang terakhir yang dapat 1 talenta, dia gak mau tekun, dia gak mau antusias, dia gak mau menyambut talenta yang dia punya. Dia mikirnya dia hanya punya 1, jadi untuk apa dikembangkan? Nah, karena itu talenta yang dia punya gak berkembang. Nah, adik-adik, di sini ada 3 contoh yang bisa kita ikuti. Kalau kita punya talenta, jangan seperti hamba yang terakhir, malah disimpan, bukannya dikembangkan dan dikembangkan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kita harus jadi hamba yang punya 5 talenta. Nah, cara menerapkannya gimana nih Kak dalam kehidupan sehari-hari kita? Nah, Kakak mau kasih contoh nih. Bisa dengan menekuni bakat atau talenta yang udah Tuhan kasih ke kita. Misalnya bisa menari. Nah, itu kan kita bisa pakai di pelayanan. Dan kalau kita bisa main musik, kita bisa pakai juga di pelayanan. Selain itu apa Kak? Kita bisa, selain pelayanan di gereja, kita bisa pelayanan di keluarga. Bantu-bantu mama, atau bantu adik garap PR, atau menggarap tugas sekolah tepat waktu. Nah, itu beberapa contoh yang bisa adik-adik lakukan untuk melipat gandakan buah yang ada pada diri kita. Pesan kakak, jangan pernah pendam talenta yang adik-adik punya. Karena talenta yang adik-adik punya cuma sebiji jagung, bisa jadi akan berdampak sangat baik dan luas banget bagi banyak orang. Setuju apa setuju? Nah, oke kids. Yuk, sama-sama kita memperbanyak buah yang kita punya. Kita mau sama-sama mempermuliakan Tuhan lewat apa yang kita bisa. Setuju adik-adik? Oke. Yuk kita tutup dalam doa ya. Yuk sikap doa semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mau melipat gandakan buah yang kami punya Tuhan. Kami mau menanam talenta, kami tidak mau menanam talenta kami dan tidak merawatnya. Kami mau menanam
dan merawatnya dengan sungguh-sungguh. Tuhan, Kau yang pimpin dan tuntun setiap kami agar buah kami boleh menyukakan hati-Mu. Tuhan Yesus, Engkau juga yang sertai aktivitas kami yang selanjutnya. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.